Dewa tidur 3000 tahun. Berbaring di akar batu melupakan usianya. Api nirwana, bencana kehidupan abadi. 9 reinkarnasi di kota batu. Berkultivasi 3000 tahun, alami 9 nirwana. Aku Betham. Akhirnya menjadi abadi di dunia fana. Ini di mana? Bukannya aku sedang bertapa di Gunung Kudu? Rekan Felix. Ada apa? Rekan Felix, tim konstruksi di kawasan pemandangan Gunung Kudu menemukan kakek buyutmu yang hilang. Aku? Kakek buyut? Gunung Kudu jadi tempat wisata. Terpaksa keluar bertapa dan jadi gila 3 tahun. Kalau bukan Felix merawat dengan teliti, kultivasi 3000 tahun, hampir hilang semuanya. Kakek buyut, gendangnya untukmu. Kau main sebentar, aku masak dulu kakek buyut. Kakek buyut, makan. Aku masak sayur kubis kesukaanmu. Felix, Kakek buyut, habis makan baru main lagi. Ayo, cuci tangan dulu. Felix, selama ini sudah merepotkanmu. Kau kakek buyutku, kenapa harus... Kakek buyut, tadi kau... Felix, aku sudah sembuh. Aku nggak pikun lagi. Baguslah. Kakek buyut, aku masak 2 macam sayur lagi, kita rayakan. Baik, Felix. Bagaimana kalau kita ganti rumah bagusan? Kakek buyut, 2 tahun ini aku nggak hasilkan uang. Tunggu aku kerja 2 bulan lagi, kita pindah dari rumah tua. Sudah merepotkan anak ini 3 tahun ini demi menjagakan. Berhenti dari pekerjaan di ibu kota. Tiap hari terangin dan setengah matahari menanggung banyak penderitaan. Nggak perlu. Bocah Buya memberiku beberapa rumah sangat dekat dengan kota terlarang. Aktenya ada di rumah tua ini. Buya? Bukankah itu kaisar dari dinasti sebelumnya? Sepertinya penyakit pikun kakek buyut belum sembuh. Kakek buyut, kita makan dulu. Feli, kau nggak percaya padaku? Kakek buyut, lihat kondisi keluarga kita. Kenapa bisa mengenal kaisar dari dinasti sebelumnya? Akte tanah. Kakek buyut, kau benar mengenal Buya? Bocah itu mau aku jadi guru besar berhayal memperpanjang dinasti sebelumnya selama 60 tahun. Jadi dia memberiku banyak hadiah. Kenapa makin dibilang makin gak nyata? Kakek buyut, aku punya teman yang wawasannya luas. Aku suruh dia lihat akte tanah ini asli atau palsu. Felix, apa kau sudah memutuskan bergabung dengan grup SOA? Jadi sekretaris priaku? Tak, aku harus di rumah menjaga kakek buyutku. Oh iya, kakek buyutku punya akte rumah dari dinasti sebelumnya. Kau bantu aku lihat asli atau palsu. Baik. Ini bukan akte rumah. Ini akte kediaman pangeran. Kediaman pangeran apa? Luas kediaman pangeran 60.000 meter persegi. Ada pavilion, anjungan di atas air, dekat kota terlarang, disebut sebagai taman terbaik di ibu kota. 60.000 meter persegi. Pasti banyak uang. Tapi kediaman pangeran ini sudah diubah jadi taman rakyat. Walau akte asli sudah nggak berlaku. Baiklah, ternyata aku gak seberuntung itu. Nggak apa-apa, aku di gedung Havia di kota Sega masih ada 1 batch barang antik. Gedung Havia belum bangkrut kan? Kakek buyut, yang kau maksud Bang Havia di kota Sega. Keluarga kita menabung di sana. Felix, bagaimana kalau kau ajak kakek buyut main ke kota Sega? Aku jemput kalian. Sabina, nggak perlu merepotkanmu. Begitu saja. Kenapa? Kau suka gadis ini? Bukan kakek buyut. Kami cuma teman kuliah biasa. Cuma teman.
Baik, baik, baik. Sabina, kamu sudah sampai Bang Hafia. Kau di mana? Ini zaman yang bagus. Sabina! Kakek Buyut, Felix bilang kau sudah sembuh, jadi aku siapkan beberapa hadiah. Langitnya biru sekali. Nah, terima kasih ya. Kakek Buyut, berapa harga barang antik yang kau bilang? Bagaimana kalau aku antar ke rumah lelang? Cuma beberapa juta saja. Beberapa juta. Sekarang setidaknya beberapa ratus miliar. Felix, ternyata kau anak orang kaya. Sabina, penyakit pikun kakek buyut belum sembuh total. Tebakanku gak ada beberapa juta, palingan beberapa ratus. Tetap saja ada nilainya. Ayo, kita masuk dulu. Kenapa bang ini seperti toko barang antik? Bang Hafia didirikan oleh Charlie. Dia bisa kaya dari usaha gadainya. Kalau barang antik ini nggak bisa ditebus, bakal dijual di lantai 1. Kakek Buyut, ambil barang antik harus di lantai 2. Nana Sabina, 2 orang desa ini... Mereka temanku. Apa Charlie masih hidup? Anda mengenal Tuan Charlie? Kasih tahu Charlie, aku Bertram sudah datang. Uang kertas dinasti sebelumnya. Tuan, tunggu sebentar. Aku kasih tahu Pak Presdir. Tuan Segor, Nyonya Muda di dalam. Bersihkan tempat ini. Baik. Tuan Segor memerintahkan keadaan siaga. Tolong semuanya datang lagi lain hari. Tuan Segor datang. Cepat, pergi. Kita mau pergi. Gak usah. Dia datang mencariku. Sabina, aku menunggumu di Hotel Damai selama 3 jam. Kau malah diam-diam kencan dengan pria lain. Segor, ku kasih tahu untuk terakhir kalinya. Aku nggak ada hubungan denganmu. Semua orang di kota Sega tahu nenekmu menerima mahar sebesar 60 miliar dari keluargaku. Gak usah sok jual mahal. Aku... Nggak boleh sentuh dia. Hei, sok pahlawan ya. Baik. Nggak apa-apa. Aku hajar kau. Felix! Berisik! Masuk. Pak Cornel, di bawah ada orang tua bernama Bertram, mengaku sebagai teman Tuan Charlie. Di usia kakekku ini, teman-temannya sudah meninggal. Pasti penipu. Usir. Baik. Uang kertas lama gedung Hafia. Seperti tulisan tangan kakek. Apa mungkin benar teman kakek? Halo? Kakek, ini aku, Cornel. Tadi ada orang tua membawa uang kertas lama Bang Hafia, mengaku sebagai temanmu. Siapa namanya? Namanya Bertram Cyril. Bertram Cyril. Kakek, begini saja. Sekarang aku foto dan kirim ke sana. Tuan, Anda akhirnya kembali. Tuan, tanpa barang antik Anda, gedung Hafia nggak bisa didirikan. Kelak uang di gedung Hafia bisa Tuan ambil kapan saja. Keluarga Salom bersedia turun-temurun menjadi pelayan Tuan. Kakek, Kakek, halo, bocah tengik, dengar baik-baik.
Dia penolong keluarga kita. Cepat layani dia. Penuhi semua keinginan Tuan ini. Berani menyinggungnya, aku patahkan kakimu. Pengawal, siapkan mobil. Ini apa yang terjadi di sini? Nggak tahu. Tuan Segor, kau baik-baik saja. Cepat bantu Tuan Segor. Cepat. Berdiri. Bocah, hebat juga kau. Pantas berani sentuh pacarku. Tapi, ini Bang Hafia. Aku. Anti huru hara. Kemana kalian? Kalian mau apa? Jelas-jelas dia yang duluan. Bodoh. Apa kau tahu siapa yang buka Bang Hafia? Keluarga Salom dan Tuan Segor adalah cicit Tuan Charlie. Berani pukul Tuan Segor di Bang Hafia. Kau sudah bosan hidup? Segor, ini masalah kita berdua. Kalian jangan menyulitkan Felix. Felix? Akrab juga panggilnya. Kau berani menyelingkuhiku? Hah? Kenapa diam saja? Masih gak gerak? Patahin satu kaki, aku kasih 1 miliar. Buat dia impoten, aku kasih 6 miliar. Begini cara Charlie mengajari keturunannya. Siapa kau berani memanggil nama kakek buyutku? Kakek buyutku adalah teman Tuan Charlie. Kalian jangan kemari. Tuan Charlie, pendiri gedung Hafia, hidup dihabiskan di dinas militer. Siapa pria tua ini? Pantas dari teman Tuan Charlie. Nggak ada orang penting di kota Sega yang enggak aku kenal. Kakekmu begitu hebat. Kenapa nggak pernah kulihat? Pakai baju kaki 5, berani mengaku kenal dengan kakek buyutku. Maju, pukul juga pria tua ini. Aku yang tanggung akibatnya. Kakek buyut, cepat pergi. Aku halangi mereka. Feli, kau salah. Charlie adalah pelayanku. Mana pantas disebut temanku. Berani bilang kakek buyutku pelayanmu? Aku bunuh kau. Hentikan. Paman Cornel, kenapa kau turun? Cuma hal kecil. Pria tua ini malah bilang kakek buyut adalah pelayannya. Halo Tuan Bertram. Ini Tuan Bertram. Ini Paman Cornel. Kau panggil apa? Dia teman baik kakek buyutmu. Ini Kalian mau apa? Pergi. Siapa yang lakukan ini? Paman Cornel. Bocah ini, aku bukan cuma diselingkuhi. Dia juga menghancurkan barang antik Anda. Dasar gak becus yang cuma bisa merusak keadaan. Kau kira aku nggak tahu sifatmu? Ikut aku pulang. Ambil cambuk. Tapi apa? Pergi. enggak. Kau cucunya Charlie. Ya. Kakekku berpesan padaku agar aku menjagamu. Selain itu, silakan Anda naik ke atas. Aku menyimpan beberapa teologi dinasti sebelumnya. Semoga Anda nggak keberatan. Nggak perlu begitu merepotkan. Aku cuma datang ambil sedikit uang jajan untuk cicitku. Di kartu ini ada 20 miliar. Sedikit niat baik dariku. 20 miliar? Kakek buyut, Ayo pulang. Majikan dan pelayan apa? Kakek sudah pikun. Mana mungkin keluarga Salom jadi pelayannya?
Tuan Bertram, Kakek, di mana Tuan Bertram? maksudmu Tuan Bertram? Aku kasih dia 20 miliar, lalu mengusirnya. Kau bilang apa? Kau... Kakek, kenapa memukulku? Kenapa memukulmu? Nama Tuan Bertram bisa kau sebut. Apa kau tahu? Barang-barang antik di tingkat paling dalam berangkas dipinjamkan Tuan Bertram untuk gedung Hafia. Itu adalah fondasi keluarga Salom untuk berkembang. Gak disangka kau cuma kasih 20 miliar. Apa ini sikap jadi pelayan? Kakek, semua barang anti itu sekarang nilainya 4 atau 6 triliun. Palingan kita bayar 2 kali lipat. Kita nggak perlu sampai jadi pelayan ataupun suruhannya. Kau... Kakek, kau baik-baik saja? Awas kau. Dasar cucu kurang ajar. Kau segera kumpulkan setengah harta keluarga Salom. Aku mau mengunjungi dan minta maaf pada Tuan Bertram. Apa? Setengah harta? Kakek, gedung Hafia bernilai 16 triliun. Apa mungkin kita harus kasih dia 800 triliun? Kakek, Tuan Bertram itu cuma mau kasih cicitnya sedikit uang jajan. Apa? Cicit? Tuan Bertram ada cicit? Ada. Kau lihat. Bagus. Begini saja, aku kasih kau waktu 1 hari. Kalau nggak bisa kumpulkan 800 triliun posisi presturmu ini, kasih kakakmu saja. Jangan, kakek. Sekarang aku jual properti untuk menghormati tuan muda. Wah, Sabina, ternyata kau tinggal di Villa Jido. Aku dengar banyak pejabat tinggi kota Sega tinggal di sini. Di sini agak kosong. Aku tinggal sendiri di sini. Kau dan kakek buyutmu bisa tinggal di sini. Masalah uang sewa, kasih saja semampumu. Aku jadi nggak enak hati. Sabina, kau masih simpan foto-foto ini? Tentu saja. Dulu kau adalah murid paling pintar. Selalu mengungguliku. Dan membuatku kesal. Buat apa dapat nilai ujian tinggi? Setelah turun ke masyarakat, masih harus memandang keluarga terpandang. Felix, aku yakin dengan kemampuanmu. Kelak pasti nggak kalah dengan keturunan keluarga terpandang. Aku keluar sebentar. Aku akan pulang sangat malam. Energi turun ke inti, kekuatan mengalir mengikuti pikiran, kendalikan gerakan. Siapa? Patwa, mengintip orang berlatih bela diri, diam-diam mencuri ilmu. Ini pantangan besar dalam dunia persilatan. Pada dasarnya, aku yang menciptakan tinju taji. Dari mana bilang aku mencuri ilmu? Pak, kau sudah pikun. Semua orang di dunia tahu. Tinju Taji Yota diciptakan Karel, ahli bela diri, beberapa ratus tahun lalu. Apa Karel adalah muridmu? Burita Pak Bima, pria tua ini mungkin tahu identitas kalian. Sengaja pamer di sini untuk menarik perhatian kalian. Ah, mau bagaimana lagi? Sudah pensiun juga nggak bisa tenang. Selalu saja cari aku minta tolong. Bima Zeta, pensiunan pimpinan kota Sega. Ganti tempat saja, cari ketenangan. Rita Wira, pensiunan hakim provinsi. Kalian lakukan taji dengan salah. Patwa, aku keturunan langsung tinju taji. Gak mungkin salah mengajari. Waktu berlalu ratusan tahun. Emas pun usang. Kayu pun menjadi tanah. Diturunkan oleh belasan generasi. Teknik tinju menyimpang. Bukankah itu juga normal? Kau? Kalau kalian gak percaya, bisa tekan titik nadi liver kalian. Apa ada rasa sakit yang menyengat? Buat apa aku percaya pada ucapan? Aduh, sakit sekali. Memang benar. Pak Ray, apa yang terjadi? Semua jangan panik. Berlatih silat, otot tegang, fascia lembek. Ini semua normal. Beberapa hari lagi akan baik. Kalian keturunan keluarga Yota, apa nggak bisa hidup lebih dari 70 tahun? Bagaimana kau tahu? Hah? Bukankah katanya tinju Taji Yota bisa memperpanjang usia? Kami baru belajar. Benar. Pak Ray, kami sudah bayar beberapa puluh miliar baru belajar denganmu. Kau harus kasih kami penjelasan. Benar, kasih kami penjelasan. Sudah bayar banyak. Semua dengar penjelasanku. Jangan dengar omong kosong Patwa ini. Baiklah, memandang Karel. Hari ini aku ajarkan taji lagi. Bisa belajar berapa banyak melihat takdir kalian.
Apa ini Taji? Kenapa tiba-tiba ada angin kencang? Ternyata begini cara berlatih tinju taji. Aku merasa jauh lebih baik. Tinju taji ini makin dilatih makin ajaib. Aku sudah naik tingkat. Budi tak teringga, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mohon tanya siapa nama Anda? Bertram Cyril. Kau leluhur. Pak Ray, leluhur apa? Gak apa-apa. Menurut legenda, baik taji, tinju bagu, atau tuxedo, semuanya berasal dari seorang sepuh. Karya leluhurku juga hanya salah satu dari banyak muridnya. Gak mungkin. Itu sudah 300 tahun lalu. Aku masih ada urusan, pergi dulu. Tuan Bertram. Semuanya. Aku juga ada urusan. Harus pulang memastikan. Sampai jumpa. Kebetulan, aku juga ada urusan. Pamit dulu. Selidiki orang bernama Bertram Cyril. Foto sudah kukirim. Baik, Pak. Aku bantu Anda selidiki. Lapor polisi. Rahasia penting bocor. Segel gedung. Komputerku terkunci. Apa yang terjadi? Pintu dan jendela disegel. Kau bilang apa? Dewa Nenggara ambil alih departemen kami. Ayah. Kau bilang kau bertemu leluhur tinju Taji. Dia cuma sekali mengajarimu tinju. Kau sudah naik tingkat? Ini. Ayah, aku gak yakin siapa dia. Tapi dia menyebut dirinya Guru Carol Yota. Kau ikut denganku. Leluhur Karel adalah murid kesayangan Mahaguru Wado. Mereka pernah berfoto bersama. Sudah diwariskan 300 tahun padaku. Yang di sebelah kiri adalah leluhur Karel. Sebelah kanan adalah pendiri tinju baru, Hari Semau. Yang di tengah adalah Mahaguru Wado. Ayah, dia orangnya. Dia yang mengajariku Taji. Sangat mirip. Ayah, percaya padaku. Sudah pasti dia. Apa ucapan leluhur benar? Tinju bisa mencapai alam dewa dan memberikan umuman. Aku nggak gila. Mereka semua salah. Siapa? Dia benar-benar ada. Siapa, Pak? Siapa ada? Roh sejarah. 100 tahun lalu ada satu orang. Dia bersembunyi di kegelapan dan secara nggak langsung menyebabkan jatuhnya dinasti sebelumnya. Menurut penelitianku, ternyata 300 tahun yang lalu dia adalah pendiri seni bela diri nasional. Ini mana mungkin ada yang bisa hidup 300 tahun? Enggak, bukan hanya itu saja. 500 tahun yang lalu, penasihat Kaisar Tazu dari dinasti Mido. 800 tahun yang lalu, dia ubah nama jadi Santo Tio dan memperpanjang usia dinasti Nado selama 60 tahun. 1000 tahun yang lalu, dia menemukan bubuk mesiu. Pada periode negara berperang, Gunnar hanya salah satu identitasnya. Magali, dengan persetujuan kau dari presiden, tim yang abadi mengundang Anda jadi ketua tim. Anda boleh pakai semua sumber daya daksa untuk menjalin hubungan dengan yang abadi. Felix, kenapa kakek Buyut belum pulang? Mungkin sedang berlatih taji dan menari alun-alun dengan para orang tua. Gawat, Felix. Aku lupa bilang padamu. Di villa ini, gak boleh ganggu yang berlatih taji. Mereka semua pensiunan pejabat, jenderal, dan hakim. Kalau ganggu mereka, seluruh kota Sega akan gempar. Kompleks Jido begitu besar. Harusnya gak ketemu. Felix, apa ini fotomu? Foto-foto ini punya kakek Buyut. Aku juga nggak tahu kapan dia memotretnya.
Dari muridmu, Karel. Felix, apa kau bisa ceritakan tentang kakek buyutmu? Aku merasa saat kakek buyut muda, pasti orang besar. Kakek buyutku cuma pria tua biasa. Kalau mau bilang kelebihan, cuma berumur panjang. Hei, lagi bermesraan. Segor? Bagaimana kau bisa masuk? Keluar kau! Tentu saja nenekmu yang kasih kunci. Dia juga bilang, agar kita segera bercinta. Biar dia segera gendong cucu. Kenapa? Apa kedatanganku nggak tepat? Sudah ganggu kalian bermesraan? Segor, apa belum cukup pelajaran di bank? Beril! Felix! Memangnya kenapa? Kalau jago bela diri, yang aku panggil adalah penerus tinju badu. Sebarkan perintah. Kumpulkan 80.000 murid taji. Harus kasih penghormatan pada leluhur sebelum tinju badu dan kutub sido. Baik. Ribuan saham jatuh menyentuh batas bawah. 3 indeks utama, runtuh total. Warga Selom gila-gilaan membuang semua aset Hafia. Apa mereka sudah gila? Gak takut memicu tsunami finansial? Kakek, syukurlah. Uang jajan tuan muda telah terkumpul genap 800 triliun. Segera berangkat ke Villa Jido, menghadap Tuan Bertram dan Tuan Muda. Sebarkan perintah. Yang abadi musuh bagi puluhan ribu orang. Gak bisa diukur dengan teknologi. Siapapun dilarang melakukan kontak fisik. Baik. Pak Gali, dari penyelidikan yang abadi ada cucu. Namanya Felix. Bagus. Ini satu-satunya jembatan penghubung kita dengan yang abadi. Bilang presiden, angkat Felix jadi akademis tingkat 1. Siapkan medali jasa tingkat 1. Akte tanah kediaman pangeran. Ginseng ribuan tahun. Segera berangkat ke kota Sega. Harus jadi yang pertama menghubungi yang abadi. Pak Gali, pesawat tempur sudah siap. Felix. Tuan Segor, bocah ini hanya orang biasa. Mana mungkin? Hari itu siapa yang memukulku? Bisi! Pria tua itu. Dialah masternya. Hei, di mana Pak Tua? Di mana dia? Hari ini nggak membunuhnya. Aku ganti namaku. Sebelumnya aku yang memukulmu. Kalau dendam, hadapi saja aku. Segor, aku sudah bilang beberapa kali, masalah kita nggak ada hubungannya dengan Felix. Sudah tidur satu rumah masih bilang nggak ada hubungan. Sabina, satu sisi kau ambil mahar dari keluargaku. Satu sisi, tidur dengan pria ini. Dasar murahan. Aku akan kembalikan 60 miliar itu. Apa aku kurang uang? Berada di kalangan atas yang diperdulikan adalah harga diri. Ayahku sudah mengirim undangan. Seluruh kota Sega tahu, kau adalah wanitaku. Tapi apa yang terjadi? Di depan umum, di usaha keluargaku, bermesraan dengan pria lain. Dasar wanita murahan. Nggak boleh ganggu dia. Bocah, mau sok pahlawan lagi ya? Baik. Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan. Begini saja, kita bertarung. Kalau kau bisa mengalahkanku, hari ini aku ampuni nyawamu. Segor, kau jangan kelewatan. Felix, jangan setuju. Nggak apa-apa. Aku akan melindungimu. Bisa jadi teman kakek buyutku. Aku kira kalian keluarga besar yang datang dari kota Jonia. Tapi setelah kuselidiki, kalian cuma orang dari desa. Felix. Segor, bagaimanapun, kakek buyut adalah teman Tuan Charlie. Kau datang buat onar begini, Tuan Charlie nggak akan mengampunimu. Kakek buyutku sudah pensiun. Lagian, cuma pria tua rendahan sudah dibunuh. Siapa yang tahu? Kau berani sentuh kakek buyutku. Ku hajar kau! Orang rendahan juga pantas menghajarku. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Bocah, kau kuat juga. Bawa kemari. Cari mati! Aku mau lihat. Kau bisa tahan berapa pukulan? Orang desa berani mencuri milikku.
Aku bunuh kau. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Kalau pukul lagi, dia bisa mati. Nona Sabina, ini sikapmu memohon. Jangan sentuh dia. Beryl. Sabina, gak usah tunggu lagi. Lebih baik hari ini kita lakukan saja. Sekalian menyingkirkan niatmu untuk bersenang-senang sebelum menikah. Lepaskan aku. Kebetulan, biar kekasihmu juga bisa ikut serta. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Felix, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Tolong. Segor! Lepaskan aku. Lepaskan dia! Lepaskan Iya, aku. lebih kencang. Lepaskan Tuan aku. Segor bisa kesal. Lepaskan aku. Sial, berani melukaiku. Mati! Felix. Bocah beraninya. Pergi. Astaga, angin dari mana? Kakek buyut, cepat lapor polisi. Lapor polisi? Kau kira polisi datang bisa mengurusi masalah keluarga Salom? Kakek buyut, cepat pergi. Aku halangi mereka. Aku telat datang. Ada aku. Siapapun nggak boleh menindas kalian. Rasa sakitnya hilang. Kau yang melukai Felix? Memangnya kenapa? Memangnya kenapa kalau kenal kakek buyutku hari ini bukan cuma mau memaksa Sabina. Aku juga mau membunuh cucumu. Oh, tanganku. Oh, tanganku. Apa? Tuan Bertram adalah yang abadi? Tuan Bertram adalah yang abadi. Jangan lakukan kekerasan. Baik, aku pasti akan berusaha jalin hubungan, nggak lakukan kekerasan. Siapa yang memecahkan kaca? Suaranya keras sekali. Gak tahu, tapi tadi aku lihat Tuan Segor bawa sekelompok orang buat ular di villa nomor 3. Gawat, Tuan Bertram ada di villa nomor 33. Tanganku. Berisik. Ternyata hari itu kau yang memukulku. Kenapa masih diam saja? Cepat serang dia. Aku habiskan 2 miliar memanggilmu. Bukan buat kamu nonton saja. Patua, kau cuma agak kuat. Tapi pepatah benar. Yang muda mengalahkan yang kuat. Sekarang kau segera berlutut. Minta maaf pada Tuan Segor. Dengan begini, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Kalau enggak, tinju baduku gak akan mengampunimu. Ya! Kakek buyut. Siapa Harisema? Dia leluhurku. Beliau juga pendiri dan pencipta tinju badu. Aku ajarkan seni bela diri kuno, berharap kalian memberantas kejahatan dan tegakkan keadilan serta membantu yang lemah. Disangka para tinju badu justru jadi preman suruhan para penguasa dan orang kaya. Baiklah, hari ini garis keturunan tinju badu akan musnah. Patua, cari mati. Pukulan terlalu lemah. Gerakan terlalu lambat. Kau juga pantas berlatih bela diri. Gandalan ini berani sekali cari masalah dengan Tuan Bertram. Gak bisa, yang abadi berhubungan dengan nasib Dasa. Harus halangi orang bodoh ini. Tuan Bertram, bertemu masalah. Cepat berkumpul di villa nomor 33. Keluarga Salom cuma punya bank. Beraninya berbuat semena-mena menerobos rumah. Kita sudah tua tapi belum mati. Siapa berani sentuh Tuan Bertram? Berarti jadi musuh kita. Siapa nggak tahu, di villa judul ini tempat kita habiskan hari tua. Keluarga Segor sudah kelewatan. Sudah lama nggak pakai baju ini. Kakek, sebenarnya apa identitas Tuan Bertram? Sampai kau juga merendahkan diri. Gak tahu, tapi sebelum aku lahir,
Tuan Bertram sudah jadi penguasa dunia bawah kota Sega. Bahkan sekelas Yuda Duma, Joe Huma, hanya anak buahnya. Kalau begitu, dia sudah hampir 200 tahun. Gak hanya itu, ada yang memprediksi Tuan Bertram setidaknya berusia 500 tahun. Apa? Bukankah dia dewa hidup? Banyak orang mau jadi pelayan Tuan Bertram saja nggak bisa. Dasar buta. Beraninya kasih tuan muda uang jajan 20 miliar. Pak Cornel, macet. Nggak tahu bisa berapa lama. Sepertinya mobil tinju Taji. Kenapa banyak sekali? Cepat telepon dan segera atur pesawat jet pribadi. Pak Cornel, pesawat tempur mendarat paksa. Nggak ada wilayah udara. Pesawat kita nggak bisa dipakai. Apa? Sudah jatuh, tertimpa tangga. Gak bisa, turun. Hari ini apapun yang terjadi harus mengunjungi Tuan Muda dan Tuan Bertram. Tua, siapa kau? Dunia bela diri nggak ada orang lemah seperti kau. Latihan bela diri harus dimulai dengan moral. Jika hati lurus, pukulan gak akan menyimpang. Jika kau punya karakter buruk, kemampuan tinju badu ini gak perlu dipertahankan. Tidak, aku hanya lengah. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Hati-hati. Keras kepala. Kakek buyut, nggak disangka kau begitu hebat. Ajari aku juga. Seni bela diri kuno cuma kemampuan rendahan. Jika kau ingin belajar, kakek akan mengajarin kultivasi. Kultivasi? Pantas saja kau berani melawanku. Ternyata di belakangmu ada ahli bela diri jadi pendukungmu. Tapi, aku sudah ada rencana cadangan. Walau ahli bela diri kuat, zaman sudah berubah. Segor, kau sudah gila. Berani pakai pistol di Villa Jido. Gak takut ganggu para orang penting. Sabina, kau jangan menggertakku. Hari ini pria ini harus mati. Kau juga harus tunduk padaku. Dewa datang pun gak bisa menolong kalian. Kakek buyut, walau ilmu Anda kuat, itu semua pistol. Lebih baik kita pergi. Aku tahu, wrestling kan. Aku yang ciptakan. Tua, kau bisa bercanda juga. Biar pria tua ini lebih cepat mati. Siapa berani menyentuhnya? Pak Bima, kenapa dia datang? Sabina, orang tua ini sangat hebat. Pak Bima adalah pimpinan di kota Jiana. Walau sudah pensiun, dia sangat dihormati. Punya pengaruh besar. Segor, besar sekali nyalimu. Sudah menerobos rumah. Juga berani memiliki senjata ilegal. Kau kira kau bisa berbuat seenaknya di kompleks Jido? Pak Bima, aku hormati Anda sebagai orang tua. Tapi hal ini masalah keluarga Salom. Aku sarankan kau jangan ikut campur. Gak berguna, bawa pergi. Aku dan Charlie sudah berteman 20 tahun lebih. Dia sering teringat gedung Havia dari sebuah rumah gadai tumbuh menjadi kerajaan bisnis seperti sekarang. Betapa sulitnya perjalanan itu tak terkatakan bagi orang luar. Sebagai orang lebih tua, aku kasih kau saran. Bawa semua orangmu pergi dari sini. Tuan Bertram bukan orang yang bisa disinggung keluarga Salom. Pak Bima. Bocah, kau berani memukulku? Dasar pria tua sialan. Aku panggil kau Pak Bima. Buat kau keenakan. Sudah pensiun lama, masih anggap dirimu pimpinan, benar nggak? Cuma pria tua dari desa. Nggak bisa aku singgung. Hari ini, aku mau bunuh dia. Siapa berani halangi aku? Coba saja kau sentuh Tuan Bertram. Aku pensiunan jenderal. Cukup halangi kau. Kami sudah tua, tapi bukan sudah mati. Pensiunan menteri, jenderal, kepala rumah sakit, hakim, semua ini datang membantu kita. Biasanya aku minta ketemu saja nggak bisa ditemui. Hari ini malah datang semua. Apa mungkin karena kakek buyut? Kalian gak datang, bocah tadi sudah akan injak-injak. Keluarga Salom hebat sekali. Perang Havia sudah kalah dalam banyak hubungan hukum. Periksa pajak Havia. Ada masalah? Langsung dipenjara. Pistol kalian dari mana? Bukan masalah kami. Sekarang kami pergi. Ayo, kembali. Pak Bima,
Bu Rita, Pak Eka, kita dari kalangan yang sama. Dunia ini kecil. Gak perlu demi 2 orang desa jadi musuh dengan keluarga Salom. Kurang ajar pada Tuan Bertram berarti jadi musuh dengan kami dan seluruh kota Sega. Kalau kau nggak terima, telepon Charlie. Suruh dia kemarin. Baik. Hari ini anggap aku yang kalah. Siapa suruh kompleks Jido ini wilayah kalian? Tapi aku nggak percaya. 2 pecundang ini seumur hidup gak keluar dari villa Jido. Aku sudah suruh kau pergi. Aku sudah suruh kau pergi. Kenapa? Kau masih mau memukulku? Boleh pergi, kalahkan Felix dulu. Aku? Kakek buyut, aku nggak bisa kalahkan dia. Kekasihmu diganggu, kau biarkan saja dia? Lepaskan aku. Tolong. Felix, kau bukan lawannya. Sabina, aku bisa bantu kau lampiaskan kekesalanmu. Bocah, belum cukup dipukul. Baik, aku kabulkan. Jangan gentar. Aku akan menjagamu. Aku sudah belajar bela diri sejak 6 tahun. Ketua tinju baru mengajariku. 10 tahun aku bisa kalahkan sabuk hitam taekwondo. Kau cuma anak kampung yang buat latihan soal di kelas. Mau melawanku? Cih! Sumber daya yang dinikmati keturunan keluarga terpandang nggak bisa ditandingi orang biasa. Felix nggak bisa mengalahkan Segor. Felix, kau bukan lawannya. Kenapa kalau orang desa? Kenapa kalau orang biasa? Aku nggak lebih buruk dari orang lain. Felix, kau menang. Aku. Kenapa kekuatanku jadi besar? Pahlawan lahir dari kalangan muda. Pantas jadi cicit Tuan Bertram. Bocah, aku bunuh kau. Felix, kau bebek saja. Jangan takutin aku. Itu baik-baik saja. Mencari mati di depanku. Lepaskan aku. Kalau kamu membunuhku, keluarga Salam gak akan mengampunimu. Aku gak membunuhmu bukan karena aku berbelas kasih, tapi kasih Charlie sebuah kesempatan. Kasih tahu Charlie kalau masih mau jadi pelayanku, dia bawa kepalamu berurut pada Felix dan minta maaf. Apa kau bilang? Bagaimanapun, kau masih gak berani jadi musuh keluarga Salom. Kita belum selesai. Sabina, awas kau. Kakek buyut, para kakek dan nenek ini semuanya temanmu. Jadi teman, mereka nggak berhak. Kalau bilang begitu, rasanya kurang pantas. Kami nggak kenal, cuma kenalan biasa. Tuan Bertram pernah ajari kami tinju taji. Kami berterima kasih, jadi datang membantu. Begitu. Sudahlah, nggak ganggu istirahat Tuan Bertram. Kami pamit dulu. Pak Bima, Bu Rita, tunggu sebentar. Aku ingin minta bantuan kalian. Pak Bima, Bu Rita, mohon tunggu sebentar. Aku meminta tolong. Sabina, bilang saja. Aku mau minta tolong kalian untuk selamatkan kakek dan Felix. Karena keluarga Salom sangat pentingkan reputasi. Segera pasti nggak akan lepaskan kami. Kalau kalian bisa bantu, aku pikir Pak Charlie mungkin bisa hargai kami sedikit. Astaga, konyol sekali. Mana mungkin kami bisa lindungi Tuan Bertram? Harusnya dia yang lindungi kami. Iya. Pak Bima, Bu Rita, aku bersedia kasih saham grup Sowa sebagai imbalan. Hentikan. Aku sudah harus pergi. Ayo. Memang, para tetua yang sudah pensiun gak akan singgung keluarga Shalom demi kami. Mereka datang hari ini hanya untuk jaga peraturan komplek Jido saja. Apa mungkin mereka mau sembunyi di sini selamanya? Ayah. Ayah. Sabina, kau sudah gila? Apa yang kau lakukan dengan pria lain di depan umum? Kau sudah nikah. Ayah, aku dan Felix hanya teman. Aku lihat kau memang gak pikir baik-baik. Begitu banyak anak dari keluarga bangsawan,
Kau malah terus tertarik pada Felix. Cepat pulang. Nenek sudah marah. Tapi ayah... Gak ada tapi. Kalau masih nggak pulang, nggak perlu keluarga Salom. Keluarga kita akan bunuh Felix. Ayah, halo? Segor memang kejam sekali. Ketua kelas, kenapa kau datang? Aku datang obati lukamu. Apakah sakit? Ketua kelas, Ya. apa boleh kau nggak nikah dengan Segor? Keluarga Salom sangat berkuasa di kota Sega. Kecuali aku punya pacar. Ketua kelas, bukan. Sabina, apa kau bersedia jadi pacarku? Aku bersedia. Daripada dipaksa nikah dengan Segor, mending pertama kaliku kasih ke orang yang aku suka. Sabina. Bodoh. Kalau kau lebih awal beberapa tahun, ungkapkan perasaan akan bagus sekali. Dengan begitu, kita bisa lulus, jalan-jalan, dan kerja bersama. Sayangnya semua sudah terlambat. Besok aku sudah mau nikah. Felix, lupakan saja aku. Ajak kakek Buit pergi dari kota Sega. Jangan pernah kembali lagi. Kau gak bisa singgung keluarga Salom. Sudah juara 1 masih belajar. Tiketnya lagi promo. Mau nonton denganku nggak? Mau aku kehilangan ambisiku? Mimpi saja. Selama ada aku, selamanya kau juara 2. Dasar kutu buku. Sabina. Jangan panggil lagi. Sabina sudah pergi sebelum langit cerah. Dia juga kasih aku ponsel. Astaga, barang bagus. Kakek Buyut, apa kau tahu Sabina sudah mau nikah? Kejar kalau suka. Tapi aku hanya orang biasa yang gak berdaya. Masuk ke keluarga satu saja gak bisa. Lihat kau ini. Ayo. Kakek Buyut, mau kemana? Lamaran. Jam segini harusnya Felix dan kakek sudah selamat sampai di rumah. Lihat, anakku memang paling cantik di Juria. Dan dikit saja sudah unggul yang lain. Pantas saja Tuan Segor langsung mau nikahi kau saat pertama kali lihat. Keluarga Salom akan datang lamaran hari ini. Nanti akan langsung diumumkan keluarga Sato dan keluarga Salom akan adakan pernikahan. Waktu itu kau jangan macam-macam. Kalau enggak, akan dihukum keluarga. Sabina. Ibu. Nenek. Setelah nikah ke keluarga Salom, cepat atau lambat akan jadi nyonya.
kemegahan dan kekayaan gak berujung. Waktu itu, jangan lupa pulang ke keluarga Sato untuk jenguk nenek. Nenek, aku gak suka Segor. Aku sudah punya orang yang aku suka. Kau! Nenek paham, gadis mana yang gak punya pria yang disukai waktu masih muda. Tapi suka gak bisa jadi nafkah. Segor adalah orang baik. Nenek sudah pernah alami, gak akan celakai kau. Nenek, Felix beneran sangat berbakat. Kalau kau ketemu dia, pasti akan tahu dia gak lebih jelek dari anak bangsawan. Aku pernah selidiki dia. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Orang desa masih punya kakek buyut yang demensia. Kalau nikah ke keluarga Salom, pinjaman dari gedung Hafia, terserah kita mau berapa. Kalau nikah dengannya, apa yang bisa didapatkan keluarga Sato, ha? Apa 2 bungkus beras yang dipanen dengan pupuk kandang? Nenek, kakek buyut sudah gak demensia. Sebenarnya dia... Cukup, kau kira aku nggak tahu kau belikan tiket pesawat untuk mereka pergi dari sini? Hari ini, kalau pernikahan gagal, kalaupun mereka sembunyi di desa, juga nggak akan damai. Apa? Felix, cicit dari Bertram, keluarga Cyril, datang untuk lamaran. Kakek buyut, kalaupun kau ahli bela diri, tapi kita datang untuk lamaran, bukan rebut. Sama saja. Serang bersama, gerak! Hentikan! Nyonya Serina, 2 orang ini nggak ada kartu nama malah lukai orang kita. Biarkan dia masuk. Cegah ada yang gosip bilang keluarga Sato nggak tahu cara sambut tamu. Sayang, apa kau sudah dengar? Si Sabina malah suka sama yang keluarga bertani. Juga dibawa pamer di gedung Hafia. Buat Tuan Segor emosi sekali. Kakak terlalu manjakan anaknya. Makanya buat orang luar lihat lelucon. Wah, rapi dan berwibawa. Tampan sekali. Beneran ganteng sekali. Pantes saja Sabina suka sama dia sampai nggak selera makan dan minum. Kakek buyut. Apa tempat ini pantas kau duduki? Sudah. Keluarga Cyril 3 generasi miskin. Normal saja kalau nggak tahu aturan. Seseorang bawakan minuman. Halo Paman dan Bibi, namaku Felix. Hari ini aku datang untuk lamar Sabina. Tunggu dulu untuk masalah ini. Nenek ada sesuatu butuh bantuan kau. Aku bisa bantu, entah apapun itu. Oke. Kau pergi tampar si Sabina dulu. Maksud kau, Tuan Bertram pergi lamaran? Oh, Felix, cicit Tuan Bertram, dan Sabina, nona keluarga Sato, diam-diam jatuh cinta. Pagi ini, aku lihat mereka pergi lamaran ke keluarga Sato. Apa latar belakang keluarga Sato? Keluarga Sato mulai dari Juwate, dulunya adalah keluarga terkemuka di kota Jiana. Beberapa tahun ini, karena manajemen buruk, sudah jatuh ke kelas 2. Perbedaan bagai ayam dan Phoenix. Cuma keluarga kelas 2 bahkan bisa nikah dengan keluarga yang abadi. Kurang dari 10 tahun, daerah Juria akan muncul sesuatu yang besar. Yang abadi? Pak Gali, apa maksud Anda? Kau berjasa dalam pelayanan, nggak masalah untuk kasih tahu. Tuan Bertram adalah yang abadi. Usianya paling enggak ribuan tahun. Dia adalah saksi banyaknya dinasti yang bangkit dan jatuh. Orang ini mana mungkin hidup 1000 tahun? Di zaman kuno, ada yang hidup 800 tahun. Kaisar paling enggak 300 tahun. Para pranutrisi nggak mati. Apa susah pahami hidup 1000 tahun? Tuan Bertram, rupanya adalah praktisi abadi kuno.
Menurut penelitianku, Tuan Bertram adalah praktisi abadi terakhir. Juga satu-satunya di dunia ini yang kuasai rahasia umur panjang. Rupanya, di dunia ini benaran ada orang abadi. Ini libatkan rahasia negara Daksa. Pak Bima, harus dirahasiakan. Pasti. Pak Gali, Anda jauh-jauh dari kota Jonia, pasti sudah haus. Di ruang kerjaku, ada satu kaleng teh bagus. Kalian harus cicipi. Terima kasih. Ayah? Jordan, kau pulang secepatnya. Bawa gelang giok warisan ke keluarga Sato. Ucapkan selamat karena dapat menantu yang baik dan memang ditakdirkan bersama. Ayah, gelang giok ini diwariskan dari generasi nenek. Harganya setidaknya 100 miliar. Keluarga Sato hanya keluarga kelas 2. Apa pantas dikasih hadiah begitu berharga? Astaga, keluarga Sato memang gak ada apa-apa, tapi menantunya nggak biasa. Semua orang penting di kota Sebo sudah gerak. Dan juga bawa sejumlah uang untuk ucapkan selamat. Kau harus berada di depan mereka. Orang penting kota Sebo juga datang. Astaga, kalau gitu siapa nama menantu keluarga Sato? Namanya... Ayah? Ayah! Bima, aku sudah peringatkan kau. Tuan Bertram adalah rahasia negara Daksa. Kau malah langsung bocorkan rahasia. Apa kau anggap omonganku angin lalu? Pak Gali, selama ini siapa yang gak pernah praktik abadi? Siapa yang gak punya harapan umur panjang? Tapi semuanya palsu. Semuanya hanya tipuan. Tuan Bertram beda. Aku hanya latihan tinju selama 1 hari. Sakit perutku langsung sembuh. Ini adalah jejak abadi. Jadi, kau mau pertaruhkan karir 40 tahun kau dan bocorkan rahasia, bukan? Pak Gali, jangan bilang kau gak tertarik. Kalau bisa dapat bantuan yang abadi, generasi muda seluruh keluarga pasti akan naik. Gak ada apa-apanya. Karir 40 tahunku. Bawa pergi untuk diselidiki. Hanya sebuah gelar bisa menarik para tokoh penting. Kalau seluruh dunia tahu keberadaan Anda, khawatirnya 8 miliar orang akan gila. Blokir berita yang apa? Siapkan mobil ke keluarga Sato. Baik. Nenek, kau mau aku pukul Sabina? Apa kau salah? Enggak salah. Aku lihat si Sabina terlalu cinta. Kalau selingkuh setelah nikah akan buat malu kedua keluarga. Jadi aku mau kau pakai kata-kata paling kejam untuk sakiti hatinya. Pakai tamparan paling kejam untuk buat dia putus asa. Enggak akan. Aku enggak akan sakiti Sabina. Anak muda, enggak usah buru-buru untuk tolak. Dengar-dengar kau tinggal di desa dan harus jaga orang tua. Hidup kau pasti sulit, bukan? Tampar anakku sekali, langsung bisa dapat 1 miliar. Bisa ketemu hal baik begini, kau harusnya berterima kasih. Aku punya uang. $20 miliar ini adalah hadiah tunanganku untuk Sabina. 20 miliar? Seperti banyak sekali. Bisa beli berapa tas? Hei, sudahlah. 20 miliar untuk orang biasa memang usaha seumur hidup. Tapi bukan apa-apa di hadapan warisan kami. Kaya dengan kaya, miskin dengan miskin. Keluarga kita nggak cocok. Feli, nggak salah juga. Memang harus cocok. Dari zaman dahulu kala, secara logika, keluarga Sato bahkan gak layak untuk akad sepatuku. Tapi siapa suruh cucu suka? Aku bukan orang yang suka menggurui. Aku gak keberatan dengan pernikahan ini. Keluargaku adalah keluarga kelas atas. Orang tua, gak bisa bedakan vonis dan burung pipit. Sudah lama dengar keluarga Cyril ada orang tua yang demensia. Sangkanya hanya rumor, tampaknya beneran. Gawat. Kalau kakek lanjut berbual, akan gagal pernikahanku. Kakekku agak cadel. Mohon dimaklumi. Tadi dia mau bilang
Dia sangat suka sama Sabina. Dia sangat setuju dengan pernikahan ini. Aku gak tuli. Dengar nada bicara kau, keluarga Cyril juga keluarga bangsawan. Jadi pandang rendah warisan 300 tahun keluarga Sato. Bukan. Keluarga bangsawan berusia seabad ataupun berusia ribuan tahun, bagiku itu gak ada apa-apanya. Pandai sekali berbual. Seakan diri sendiri seperti berasal dari keluarga tersembunyi. Apa kau tahu teh apa yang kau minum? Apa kau bisa rasakan? Kak, kau menyulitkan orang saja. Di dunia ini, siapa yang nggak tahu nenek moyang keluarga kita 300 tahun lalu di Gunung Jenia bertemu orang abadi dan dapat 3 jilid teh klasik. Bahkan orang penting di kota Jonia juga nggak bisa rasakan misteri teh seduh ini. Minum lebih banyak. Minum lebih banyak. Selamanya kau nggak akan bisa minum teh seenak ini lagi. 3 Maret. Yang tenang. Panen tunas baru untuk teh musim semi. Dikukus dan dikeringkan selama 2 tahun. Saat musim dingin, panci tanah liat ungu. Masak cangkir teh ke-7, namanya pohon pinus dengar salju. Kenapa kau tahu kerajinan teh ini? Apa kau ada nenek moyang bernama Kila Sato? Waktu aku latihan di Gunung Senia, dia adalah gadis yang bawakan teh. Apa? Gawat. Penyakit kakekku kambuh lagi. Mana ada orang yang bisa hidup 300 tahun. Liam Salom datang. Pisan? Pisan, Nyonya Serina? Maaf, datang telat. Nggak telat. Oh, 2 orang ini agak asing. Mereka orang gila. Nanti akan diusir. Aku datang untuk lamar Sabina. Seseorang usir mereka. Tunggu. Kau adalah Felix, bukan? Ganggu menantuku, malah berani datang untuk lamaran. Berani sekali. Dia bawa hadiah apa? Cuma 20 miliar. Bukannya ini kartu istimewa keluargaku? Percaya atau enggak, dengan omonganku bisa bekukan semua uang di dalam? Rupanya orang desa ini pakai uang keluarga Salom. Tipu menantu keluarga Salom. Ini uang kami. Masuk! Segor dari keluarga Salom lamar Sabina dari keluarga Sato. Hadiahkan gelang giok, 3 ember mutiara laut selatan, 1 muatan emas dan perak, puluhan barang langka. Begitu banyak hadiah. Harganya setidaknya ratusan miliar. Ini adalah keluarga bangsawan. Nggak seperti seseorang. Bawa 20 miliar, sudah mau bertingkah di keluarga kami. Mahal sekali. Sebelumnya bukannya sudah kasih mahar 60 miliar. Sebelumnya tunangan. Kali ini baru resmi. Demi tunjukkan ketulusan, aku sengaja ambil sebuah harta karun dari berangkasku. Wah, ini dari dinasti tanah. Nyonya Serina memang hebat. Harta karun ini dicor langsung ordo kerajaan yang sangat mewah oleh permaisuri dinasti tanah. Harganya 2 triliun. Ordo kerajaan dinasti tanah? Bukannya ini harta nasional? Di kota Jana, hanya keluarga Salom bisa keluarkan harta karun begini. Cepat, panggil Sabina. Bilang mertuanya datang. Anak desa, apa sudah lihat? Beda keluarga bangsawan dan orang biasa. Bahkan lebih jauh dari anjing dan orang. Kau sama sekali nggak pantas untuk Sabina. Kalau kau masih ada sedikit rasa malu, hanya sendiri. Apa Charlie tahu kau curi barangku untuk jadi hadiah? Apa kata kau? Harta karun punya kau. Lihat barang bagus, bilang punya kau. Orang tua, beneran gak tau malu. Apa identitas kau? Apa pantas punya harta nasional? Perampokan? Harus masuk penjara. Jangan lapor polisi. Maaf, kakekku sudah tua. Penglihatannya nggak bagus. Aku minta maaf mewakili dia. Maaf. Feli, tongkat sakti ini dulu kakek simpan di gedung Hafia. Di atasnya masih ada namaku. Kenapa dia tahu harta karun ini bukan punya keluarga Salom, tapi yang simpan sudah ratusan tahun gak muncul? Harusnya sudah mati dalam perang sebelum berdirinya negara. Gimana kalau di atas gak ada nama kau? Terserah gimana saja. Kalau nggak ada nama kau rangkak seperti anjing.
dan enyah dari keluarga Sato. Betul. Berani sekali kau duduk di posisi tinggi keluarga Sato. Apa pantas kau duduk di situ? Menurut kau, aku akan rangka keluar sambil berlutut dan gak akan bahas pernikahan kedua keluarga. Oke? Kakek buyut, jangan ngomong sembarang. Kalau nggak akan memalukan, bahkan nggak ketemu Sabina. Feli, tahu skrip segel kuno? Lihat ke belakang. Hadiah khusus untuk Bertram. Kakek buyut, di atas sini benaran ada nama kau. Omong kosong. Kau adalah Bertram? Bertram Cyril. Harta karun ini dikasih oleh permaisuri dinasti tanah untuk kau. Dia adalah muridku. Meskipun dia seorang wanita, tapi dia punya ambisi yang unik. Di zaman kuno maupun modern, dia permaisuri pertama. Sebagai guru, aku bantu dia. Dia kasih aku banyak hadiah. Ini yang paling buruk. Nggak sakit hati kalau hilang. Makanya, dipinjamkan pada Charlie untuk pamerkan. Orang tua ini, apa kau gila? Sakitnya parah pula. Tadi bilangnya nenek moyang kami adalah gadis yang bawakan teh. Sekarang bilang permaisuri dinasti tanah adalah murid kau. Kenapa kau begitu pandai berbual? Felix, cepat ambil uang untuk periksa. Otak kakek buyut kau. Permaisuri berasal dari dinasti tanah. Kecuali kau sekarang sudah 1500 tahun. Aku berapa tahun? Kau tanyakan saja pada Charlie. Siapa kalian? Apa Tuan Bertram ada di rumah? Tuan Bertram? Maksud kau kakek Bertram? Hari ini mereka pergi lamaran. Lamaran apa? Lamaran keluarga Sato. Nona keluarga kami dan Tuan Felix memang sangat cocok. Ku ingat hari ini, kakak juga pergi lamaran ke keluarga satu. Omong kosong, gak tahu apa-apa. Seseorang, usir mereka. Lebih baik patahkan kaki mereka, biar orang-orang lihat gak mudah untuk masuk ke keluarga bangsawan. Aku masih belum ketemu Sabina. Aku gak akan pergi. Dasar gak tahu malu. Kakek buyut, jangan gunakan kekerasan. Kita datang untuk lamaran, bukan kelahi. Aku nggak pakai kekerasan karena Sabina. Tapi hinaan yang Felix terima, aku akan buat kau bayar 10 hingga ribuan kali lipat. Halo, Kak. Apa kau di kediaman keluarga satu? Aku lagi lamaran. Apa kau ada ketemu orang tua dengan tatapan bijak? Gak ada. Aku hanya ketemu orang tua gila. Kak, kau jangan bertindak gegabah dulu. Aku dan kakek akan segera ke sana. Oke. Ayo. Nyonya Serina, siapkan teh. Kakekku akan segera datang. Bahkan waktu dulu aku lamaran, dia saja gak datang. Kakek kau datang untuk lamaran? Bukannya kakinya sudah ratusan tahun nikmati masa tua dan peduli urusan duniawi? Apa mungkin rumor benar? Segor adalah cicit kesayangan Tuan Charlie. Gedung Havia cepat atau lambat akan serahkan ke dia. Kalau begitu, bukannya Sabina akan jadi nyonya Gedung Havia? Dari jauh sudah dengar tawan kalian. Ada apa begitu bahagia? Pak Jordan, ada apa Anda datang? Astaga, asing sekali. Anda panggil Jordan saja. Aku datang sengaja untuk ucapkan selamat pada kalian karena dapat menantu yang baik dan sangat cocok. Wah. Kemurnian gelang giok ini kalau dilelang bahkan 100 miliar pun gak akan dapat. Pak Jordan, walaupun anakku yang nikah, tapi hadiah Anda terlalu berharga. Hah? Anak Anda adalah menantu keluarga Sato? Betul. Anakku Segor hari ini akan lamar putri keluarga Sato. Gak benar. Bukannya katanya menantu keluarga Sato adalah orang penting? Segor bukan apa-apa. Segor bukan apa-apa. Hanya pesolek. Apa ada yang salah dari informasi ayah? Pak Jordan, silakan duduk. Tuan Charlie akan segera datang. Jangan anggap terlalu ramai. Yanti, keluarkan teh terbaik untuk melayani tamu penting. Tuan Charlie juga akan datang. Gak heran semua datang dari kota Sebo. Datang dari kota Sebo? Aku pikir semua sudah dengar. Bandara tutup semalam. Pesawat militer lakukan pendaratan terpaksa kalau kata ayahku.
orang berkuasa di kota Sebo kunjungi kota Sega sengaja untuk ucapkan selamat pada keluarga Sato karena berhasil dapat menantu yang baik. Nanti setelah kalian letak barang, langsung keluar. Tapi Pak Galih, kami masih harus jaga keselamatan Anda. Aku datang mewakili Daksa untuk hormat pada Tuan Bertram. Aku harus tunjukkan ketulusan. Untuk apa begitu banyak orang? Apa untuk tunjukkan kekuatan? Nggak boleh buat Tuan Bertram merasa jijik. Apa sudah paham? Baik. Orang penting di kota Cebu mau datang. Informasiku luas, jadi datang duluan. Tunggu informasi orang penting, datang dan kemudian tersebar secara luas. Waktu itu, pasti banyak keluarga dan banyak orang akan ucapkan selamat. Bahkan, ambang pintu rumah Anda akan rusak. Waktu itu, identitas sepertiku nggak bisa duduk. Juga nggak berani duduk. Gak kepikiran. Pengaruh Tuan Charlie begitu mengerikan. Orang penting di kota Cebu datang. Aku lihat ke depannya, siapa yang berani bilang keluarga satu turun ke kelas 2 lagi? Banyak keluarga dan banyak orang ucapkan selamat. Kalau orang-orang ini datang untuk cari aku, akan bagus sekali. Keluarga Sato pasti akan nikahkan ke aku. Baru sadar belum 3 hari. Pengadilan kota Cebu sudah datang. Apa ini kekuatan teknologi? Dengar nada bicara kau. Orang penting kota Cebu datang untuk ketemu kau. Orangnya sudah sampai di depan. Nanti kau tanyakan saja. Sabina sudah datang. Bagai awan tipis yang tutupi bulan, salju berhembus seperti angin. Keluarga Sato lahirkan gadis cantik, lebih putih dari giok putih. Oke, pantas saja anakku langsung suka. Sabina, cepat hormat pada calon mertua. Felix, kenapa kau datang? Bukannya suruh kau pergi dari kota Sega? Sabina, aku datang untuk melamar kau. Sabina! Sabina! Calon mertua masih di sini. Kau sudah pegangan dengan pecundang ini. Apa masih ada penampakan wanita keluarga bangsawan? Bu. Sabina, cepat jelaskan pada calon mertua kau. Cepat. Pak Liam, terima kasih. Aku beneran gak suka sama Segor. Aku gak mau berbohong. Aku yakin dia pasti bisa dapat yang lebih baik. Sabina, kau nggak berbakti. Keluarga Salom bawa banyak barang lamaran. Aku nggak bilang harta karun lain. Hanya harta karun dinasti tanah saja harganya 2 triliun. Ketulusan begini apa bisa dilupakan begitu saja dengan kata terima kasih? Begitu banyak orang tua sibuk dengan pernikahan kau. Kalaupun gak suka, tetap harus nikah. Astaga, emosi anak muda. Sabina, nikah bukan masalah berdua, tapi penyatuan 2 keluarga. Pak Jordan datang kasih hadiah secara pribadi. Tuan Charlie akan segera sampai. Bahkan orang penting dari kota Sega juga akan datang ucapkan selamat. Bisa dilihat masa depan kau akan cerah. Nenek tahu kau punya emosi kau sendiri. Tapi kau harus pikir baik-baik. Yang kau tolak bukan 1 orang, tapi setengah kota. Pura-pura acuh nggak acuh. Lepaskan aku, tolong. Lepaskan aku. Sabina, aku hargai keputusan kau. Sabina, apa kau sudah pikir baik-baik? Nenek, yang aku pilih juga bukan 1 orang. Tapi sisa hidupku. Aku dan Segor memang gak cocok. Anak gak berbakti. Apa kau masih tahu malu? Sepertinya aku terlalu manjakan kau. Sabina, apa kau baik-baik saja? Sudah. Besan. Bisa dilihat Sabina adalah anak baik. Hanya saja disesatkan oleh orang berniat jahat. Jadi kebingungan. Betul. Sabina patuh sekali. Memang disesatkan oleh pecundang ini. Felix, kalau kau bersumpah nggak akan ganggu Sabina lagi, aku boleh biarkan kau pergi. Kalau enggak, aku akan biarkan kau rasakan metode keluarga bangsawan.
Hari ini aku nggak cuma mau pergi, tapi aku juga mau bawa Sabina pergi. Keterlaluan. Anak muda, terlalu gegabah. Kiranya cuma karena suka bisa lewati semua hambatan. Tapi kenyataan bakal buat kau kewalahan. Seseorang Nenek, kenapa kau nggak lepaskan aku dan Felix? Semua orang tahu pernikahan dua keluarga. Kakekku akan segera datang. Orang penting kota Sega datang ucapkan selamat. Mau batalkan pernikahan dengan kata gak suka? Apa gak peduli harga diri keluarga kami? Berlutut. Minta maaf. Aku... Kakek Buyut. Kakek Buyut pernah bilang, kalau ada aku, gak ada yang bisa celakai kalian. Kakek Buyut, benar kata kau. Mending langsung rebut saja. Zaman hukum. Rebut apa? Kalau bandingkan keluarga bangsawan, apa di dunia ini ada yang lebih berharga dari keluarga Siril? Keluarga Siril? Apa itu? Apa kalian pernah dengar? Apa lebih berharga dari keluarga kerajaan? Beritahu orang tua ini untuk obati sakit jiwanya. Nyonya Serina, utusan khusus dari kota Sebo datang. apa? Cepat mundur, jangan halangi jalan. Galih utusan khusus Daksa datang berkunjung. Padahal utusan didampingi personel militer, orang penting kota Sebo, sangat mengesankan. Tuan Bertram, Utusan khusus tiba bawa kemuliaan, tapi generasi muda keluarga akan nikah. Anda orang penting malah datang dari kota Sebo untuk ucapkan selamat. Nyonya Serina, Anda terlalu segan. Keluarga Sato punya menantu. Juga berkah bagi negara. Seseorang kasih hadiah. Hadiah pertama, hadiah khusus dari pemimpin negara, medali jasa kelas 1. Hadiah kedua, kembalikan properti ke pemilik asli, akta kepemilikan istana. Hadiah ketiga, harta karun negara, ginseng ribuan tahun. Medali kelas 1, nggak perlu tunduk. Rumornya, keluarga Jupri di kota Sega yang punya medali kelas 4 yang diabadikan di kuil leluhur. Istana, ini adalah taman rakyat. Ini boleh dikasih. Bodoh. Gak dengar hadiah dari pemimpin negara. Pak Gali ini mewakili pemimpin negara. Apa Tuan Charlie begitu penting? Apa Segor kerabat pemimpin negara? Astaga, Pak Gali. Hadiah dari kau terlalu berharga. Maaf ya, anakku wajahnya terluka karena semalam jatuh. Sekarang masih ada di rumah sakit. Kalau enggak, aku pasti sudah suruh datang untuk berterima kasih. Rumah sakit? Ini bukannya menantu keluarga Sato di sini? Hah? Kau datang untuk cari aku? Lebih tepatnya, aku datang untuk mencari kakek buyut kau. Murid Gali, hormat pada Tuan Bertram. Kenapa berhenti? Masih ada jarak. Pak, ada banyak mobil. Kita nggak bisa masuk. Begitu banyak mobil. Turun, jalan kaki. Kalau kali ini nggak ketemu Tuan Bertram, kalian dipecat. Murid Gali, hormat pada Tuan Bertram. Ada apa ini? Kakek buyut, Pak Galih sepertinya datang cari Anda. Apa mungkin datang cari mereka? Hei, Pak Gali, bukannya kau sengaja datang untuk ucapkan selamat pada Segor, anakku, karena lihat Charlie, kakekku? Charlie? Siapa dia? Apa dia pantas buat aku datang? Pak Bertram. Kali ini datang mau minta kau untuk jadi guru. Apa? Status tinggi dan kekuasaan besar. Kenapa orang tua ini pantas jadi guru untuk pandu takdir Daksa? Dia, Tuan Bertram adalah yang abadi. Sudah ribuan tahun. Dan lihat bangun dan jatuhnya dinasti. Minta dia jadi guru saja sudah buang bakatnya. Yang abadi? Bukan, aku nggak salah dengar, bukan? Orang tua ini sudah hidup ribuan tahun? Ini Ini, sayang,
Apa Pak Gali sudah gila? Sepertinya otaknya juga nggak bagus. Pak Gali, aku Jordan, Biro Transportasi Kota Jiana. Ada yang aku nggak paham. Oh, kau adalah anak Bima. Langsung katakan saja. 8 keluarga terkemuka di Kota Sebo. Anda berasal dari keluarga mana? Orang tuaku petani, nenek moyangku dari guru. Gak ada hubungan dengan 8 keluarga terkemuka. Mohon bertanya, apa Anda berasal dari militer atau ritus? Pangkat resmi berapa? Aku profesor Universitas Sebo. Juga kerja sebagai pustakawan. Profesor kampus? Gak ada pangkat? Ya. Gak ada pangkat? Gak ada pangkat, apa yang kau sombongkan? Gak ada pangkat, apa yang kau sombongkan? Pukul aku? Memang kau yang aku pukul. Kau gak ada latar belakang, gak ada pangkat. Malah pura-pura jadi utusan khusus. Berani sekali kau. Profesor kampus saja. Apa kau pantas pakai medali utusan khusus? Hanya barang palsu saja. Bodoh. Kesempatan yang diganti dengan karir ayah kau selama 40 tahun dihancurkan begitu saja oleh kau. Bima pasti akan marah besar. Marah? Kau nggak masuk akal. Malah keluarkan namanya yang abadi. Dasar gila. Akhirnya aku paham. Si Gali ini bukan orang gila, tapi aktor. Betul. Aktor drama pendek. Felix, kau kira cari orang akting jadi utusan khusus sudah bisa setujui kau? Sudah bisa buat kami pandang tinggi kau? Beneran bodoh sekali. Pura-pura jadi utusan khusus bisa dihukum mati. Apa kalian percaya atau enggak, satu telepon ke militer bisa buat kalian hilang dari dunia ini. Ayah, jangan telepon. Felix bukan sengaja. Kakek buyut, aktor yang kau cari rendah kualitasnya. Kali ini kita beneran buat masalah besar. Aku adalah utusan khusus. Beneran enggak berpengetahuan. Coba diam. Masih keras kepala. Kalau kau utusan khusus, kenapa kasih medali rusak begini? Apa yang kau lakukan? Medali ini dikeluarkan sebelum negara berdiri. Ini adalah kehormatan tertinggi. Setiap medali dapat mobilisasi 100.000 pasukan. Hui. 300 ribu. Lagi pula. Hentikan. Orang mana yang kasih istana? Betul juga. Juga apa itu? Ginseng ribuan tahun? Hentikan. Medali bisa dicetak ulang. Kontrak bisa ditulis ulang. Tapi ginseng ribuan tahun hanya ada satu. Kalau dihancurkan, bahkan jual keluarga Sato juga nggak bisa bayar. Diam kau. Jelas-jelas ini hanya lobak. Keluarga kami punya. Minggir. Seseorang, tangkap semua anggota keluarga Sato. Seseorang. Jangan teriak lagi, mana orangnya? Jangan teriak lagi. Para aktor yang kau sewa sudah pulang. Salah langkah. Kalau tahu keluarga Sato bodoh, nggak seharusnya suruh para pengawal pergi. Kalian tunggu saja. Tangkap dia. Seseorang. Pura-pura jadi utusan khusus dihukum mati. Tapi kalau kau biarkan cucu dan kakek ini, mungkin masih ada kesempatan hidup. Aku memang utusan khusus. Akan dihukum mati kalau kalian berani celakai utusan khusus. Kasih pelajaran. Tunggu dia kasih tahu dalangnya, baru lepaskan. Baik, Bu. Apa mau kau? Aku beneran utusan khusus. Pak Betram, tolong aku. Pak Betram. Charlie! Kalau makin telat, jangan datang lagi. Charlie! Kalau makin telat, jangan datang lagi. Suara Tuan Betram, cepat! Oh, orang tua sialan ini. Tumbuh dengan makan hormon ya? Suaranya besar sekali. Orang tua, kau berani panggil nama kakekku. Aku akan mengajarmu. Saat Charlie datang, semoga kau masih seberani ini. Dasar tua bangga. Kau pikir aku gak berani ngadepin kau? Berhenti! Tuan Betram.
Kakek, kenapa buru-buru ke sini? Tuan Charlie, umur Anda sudah lebih dari 100. Ini cuma pernikahan anak muda. Untuk apa Anda repot-repot datang? Aduh, keluarga Sato benar-benar beruntung bisa dapat menantu sehebat ini. Iya. Keluarga Sato sungguh beruntung. Cornel, di kartu ini ada 800 triliun sebagai doa restu buat kedua mempelai. Semoga Anda gak keberatan. Berapa? 800 triliun. Ya ampun, ini cukup buat beli puluhan keluarga Sato. Tuan Charlie memberikan setengah Bank Hafia. Kakek, kayaknya hadiah ini terlalu banyak. Menurutku malah kurang. Besok, berikan semua harta di bagian terdalam berangkas sebagai hadiah pernikahan mereka. Kakek, terima kasih. Tuan Bertram, Kenapa? Kau mau sujud? Sudah bawa barang yang kuminta. Tuan Bertram, apa maksud Anda? Beritahu Charlie, kalau dia masih mau jadi budakku, bawa kepalamu dan minta maaf ke Felix dengan bersujud tiap 3 langkah. Kenapa nggak dibawa? Kalau gitu, jangan temui aku lagi. Nyala. Tuan Bertram, apa aku ngelakuin kesalahan? Mohon beritahu dengan jelas. Tanya saja ke cicitmu, Tegor. Kakek, kau kenal dia? Mana bajingan tadi keluargamu itu? Di rumah sakit. Ikut aku temui dia. Baik. Tuan Charlie, kenapa kau pergi? Gak mau minum teh dulu? Lalu 800 triliun itu jadi diberi nggak? Kak, ada apa dengan Tuan Charlie? Tadi masih baik-baik saja kan? Iya. Ini semua gara-gara orang tua ini. Dia duduk di posisi tertinggi keluarga Sato. Bikin Tuan Charlie kira dia anggota keluarga Sato. Dan dia pasti ngomong sesuatu yang gak sopan. Sampai Tuan Charlie marah dan pergi. Keluarga Sato benar-benar bodoh. Menyia-nyiakan peluang emas ini. Nyonya Sherina, aku masih ada urusan. Aku pamit dulu, nggak sempat minum teh. Oh ya, kayaknya aku salah ambil gelang. Lain kali, aku akan kirim gelang yang benar ya. Pak Jordan. Ini semua salah kalian. Kalian merusak tunangan ini. Sabina. Nenek, tadi aku berdiri dekat kakek buyut. Aku dengar kakek Charlie panggil Tuan Bertram. Pasti ada salah paham. Sini kau. Tunggu. Ayah, aku. Ayah. Sabina, kakek buyut. Sabina. Berlututlah. Sabina. Sabina, kau tahu keluarga Sato hampir saja naik kasta. Tapi kau malah kayak wanita murahan, gandengan sama gigolo itu di depan keluarga Salom. Bikin Tuan Charlie marah besar. Sabina, ini masih bisa diperbaiki. Cepat pergi ke rumah sakit dan tidur dengan Segor. Masih ada peluang untuk menyelamatkan pernikahan ini. Nenek, aku dan Segor memang gak cocok. Sabina, mana ada wanita yang bisa nikah sama orang yang dia suka? Lagi pula Felix itu orang kampung biasa. Apa dia lebih baik dari Segor? Ibu, Felix memang lebih baik dari Segor. Dan kakek buyut. Ibu, tadi aku berdiri cukup dekat. Sikapnya Tuan Charlie kepada kakek buyut begitu rendah hati. Menurutku Tuan Charlie jauh-jauh ke sini cuma buat menemui kakek buyut. Orang tua kayak dia bahkan gak layak membawa sepatu Tuan Charlie. Perintah orang tua. Mak Comblang sudah berkata, Sabina, kalau kau tetap keras kepala, jangan paksa aku mengusirmu dari keluarga Sato. Sabina, menyerahlah. Kau hidup mewah dari kecil. Kalau kau nggak nikah dengan keluarga Salom, masa mau ikut Felix ini ke desa dan hidup susah? Ayah, ibu, aku cuma mau hidup lebih santai. Bawa cambuk. Sabina! Caleb, Sabina tubuhnya lemah sejak kecil. Kalau dicambuk 36 kali, dia bisa mati.
Ibu yang terlalu lembut. Dia jadi rusak begini karena kau. Ayah. Sabina, menurut peraturan, kalau buat kesalahan besar akan dicambuk 36 kali, lalu diusir. Sebaiknya kau segera sadar. Pukul saja. Sabina! Sabina! Kakek buyut, kau ahli bela diri kan? Selamatkan Sabina. Kumohon selamatkan dia, kakek buyut. Itu urusan keluarga mereka. Aku nggak bisa ikut campur. Sabina! Minggir! Sabina! Sabina, kau nggak apa-apa? Apa bedanya bangsawan sama rakyat? Leluhur kalian gak pernah bertani, gak garap sawah. Aku tahu, kalian cuma anggap aku miskin. Tapi, nasib gak ada yang tahu. Jangan remehkan orang miskin. Suatu hari nanti, aku bakal berdiri di atas keluarga Sato. Di atas keluarga bangsawan. Nggak perlu begitu lama. 3 hari pun cukup. Nggak perlu begitu lama. 3 hari pun cukup. Yang dikumpulkan kami selama 300 tahun, kau mau dapatkan dalam 3 hari. Kau ngimpi. 2 Februari, naga mengangkat kepala. 3 hari lagi, aku akan dirikan keluarga Siril di desa Bemi, Provinsi Barat. Saat itu, para keluarga bakal tunduk. Ratusan negara datang menyambut. Apa gunanya keluarga satu kalian? Felix, ayo kita pulang. Ayo. Ibu, kita biarin pergi gitu aja. Gimana kita jelasin ke keluarga Salom? Anak muda bisa dibutakan oleh cinta. Selama dia tinggal di desa dan ngalamin hidup susah, Sabina pasti bakal minta pulang. Ayah, gimana kau bisa masuk? Susah dijelasin. Nggak usah dibahas. Kau sudah kasih gelang giok hijau itu ke Tuan Felix. Tuan Felix siapa? Bukannya menantu keluarga Sato Segor? Aduh, bodoh sekali kau. Yang harus kau dekati itu Felix sama kakek Bertram. Kau ngapain lagi? Aku ada mukul orang. Katanya dia utusan khusus. Apa namanya? Galih Lido? Benar, itu namanya. Kau... Ayah! Ayah! Bajingan! Suster, kau tahu nggak? Keluargaku punya apa? Kami punya bank. Asal kau temani aku, terserah kau mau minta berapa. Kakek buyut, paman, kenapa kalian kesini? Segor, ku dengar kemarin kau ribut sama anak muda bernama Felix. Nggak ribut, si Felix itu selingkuh dengan Sabina. Kalau paman gak menahanku, sudah ku hajar dia. Ngomong-ngomong, kakek buyut dia kayaknya adalah teman Anda. Kau salah sangka. Aku jelas bukan temannya. Kau cari gara-gara dengannya. Tentu saja. Dia tinggal di rumah tunanganku. Aku langsung bawa orang untuk menghajar Felix sampai remuk. Kalau Beryl gak payah, aku sudah tidur dengan Sabina. Kau... Tuan, enggak. Orang tua itu ngomong apa kepadamu? Ayah, orang tua itu sombong sekali. Dia bilang, kalau keluarga Salom gak bawa kepalaku untuk minta maaf, keluarga kita gak layak jadi budak lagi. Apa-apaan? Masa keluarga Salom harus jadi budak? Dasar binatang! Kakek buyut, kenapa kau pukul aku? Aku punya nama baik. Kok bisa punya keturunan bodoh sepertimu? Kakek,
Jangan marah ya. Tuan Bertram sudah kasih kesempatan buat minta maaf. Cornel, kau yang paling bisa diandalkan di keluarga ini. Tenang saja kakek. Biar aku yang lakukan kerjaan kotor. Paman Cornel, kau mau ngapain? Paman Cornel, kau mau ngapain? Jangan! Jangan! Kakek. Kakek, Sekor adalah cicit Anda. Satu-satunya anakku. Kumohon jangan bunuh dia. Kumohon jangan ya. Kenapa tongkat sakti bisa di keluarga satu? Bukannya aku pernah bilang bahwa harta di berangkas gak boleh disentuh. Bukannya pemilik harta karun itu sudah mati semua. Tuan Bertram adalah pemiliknya. Dasar bodoh. Berani-beraninya kasih tongkat itu ke orang di depan beliau. Tongkat sakti ini dulu kusimpan di gedung Hafia. Namaku masih terukir di atas. Ternyata yang dia bilang benar. Pergilah. Mulai hari ini, kau bukan bagian keluarga Salom. Umumkan ke dunia, praktisi abadi dinasti Isya muncul lagi dan mau membangun sekte abadi Siril. Raja beri perintah, bawa harta ke 9 provinsi, berikan pedang Tarma untuk persahabatan antara dinasti Isya dan Syai. Halo? Apa? Praktisi abadi yang hidup ribuan tahun, sampai raja pun mau berdamai. Cepat, beri setengah saham grup Wira sebagai hadiah pernikahan Tuan Felix dan Nona Sabina. Pak Bertram ini kok mirip sekali dengan dewa penjaga keluarga. Jangan-jangan pengawal, siapkan 3 tambang emas, 5 ladang minyak, 10 tambang batu bara, dan temani aku temu yang abadi. Hari ini adalah hari pernikahan kalian. Juga hari berdirinya keluarga Siril. Para Prigiara bakal datang berbondong. Kalian bukan orang biasa lagi, tapi jadi ketua dan nyonya sekte abadi Siril. Kakek Bertram, Anda benar-benar seorang praktisi abadi. Berapa umur Anda? Aku adalah muridnya Raja Raden dari dinasti Surakuno yang mempelajari 8 trigram, lalu melatih energi dalam dan mencapai nirwana karena usiaku lebih dari 3.000 tahun. Kakek buyut ternyata dari dinasti Surah. Jadi nenek buyut istrimu yang keberapa? Satu-satunya sebelum nirwana terakhir aku merasa mendekati kematian. Jadi aku meninggalkan keturunan untuk Felix anaknya berbakti. Atau aku nggak bisa lewat rencana terakhir. Duduklah. Kakek buyut, kita cuma duduk gini saja. Apa benar-benar ada orang yang akan bantu dirikan keluarga Siril? Kau masih nggak percaya kakek buyut? Kakek buyut, bukannya aku nggak percaya. Siapa yang punya kakek buyut yang sudah hidup 3.000 tahun? Aku percaya sama kakek buyut. Aku sudah lihat ratusan tetua keluarga elit. Tapi baru kali ini aku lihat yang seberwibawa kakek buyut. Kalau memang ada praktisi abadi, pasti itu kakek buyut. Memang Sabina yang paling cerdas. Nanti cicitku yang bodoh ini perlu banyak bantuan. Kakek buyut, sepertinya ada yang datang. Ayah, ibu, nenek, kenapa kalian kesini? Putri mau nikah, masa orang tuanya nggak datang? Tempat tinggal apa ini? Tempat sampah ya? Benar-benar daerah terpencil. Lihat kursinya. Ini buat manusia duduk. Suamiku, bau apa ini? Bau kotoran ayam. Oh, itu bau orang miskin. Sabina, hidup di desa nggak nyaman kan? Kau nyesal nggak? Kau tetap putri kandungku. Kalau kau mau minta maaf, kau boleh pulang. Ayah,
Kalau kau datang buat restuin kami, aku menyambutmu. Tapi kalau kau mau pisahin kami, silakan pergi. Keras kepala. Keluarga Cyril kalian bukannya mau jadi nomor 1 di Dasa. Sekarang sudah 2 Februari. Mana naga angkat kepala, para keluarga bakal tunduk. Ibu saja. Siapa yang nggak bisa? Aku juga bisa bilang aku reinkarnasi Dewi Bulan. Besok malam aku mau terbang ke bulan. Tunggu saja. Waktu bagusnya akan segera tiba. Oke. Kita tunggu 1 jam di sini. Lihat kalian pura-pura gimana. Ayah, jangan duduk. Apa? Kakek buyut bilang, nanti keluarga top di Daksa akan datang. Keluarga satu baru berumur 300 tahun. Kalian nggak layak duduk. Nggak layak ya? Aku mau lihat sendiri. Keluarga mana di Dasa yang begitu bosan sampai datang ke desa terpencil dan duduk di kursi rewot ini? Iya, lihat kursi jelek ini. Disuruh duduk pun aku ogah. Itu tempat dudukku. Gali, utusan khusus, membawa 99 barang langka untuk Tuan Felix dan Noda Sabina. Selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng bersama. Raja kami menghadiahkan medali jasa peringkat 1, sertifikat tanah Istana Pangeran, Ganoderma api kualitas terbaik. Semoga keluarga Cyril dapat keberkahan abadi. Tuan Bertram, aku sudah mencari gudang negara, tapi nggak ketemu ginseng 1000 tahun. Jadi cuma bisa pakai ini, Ganoderma api berumur 900 tahun sebagai penggantinya. Kau perhatian. Tampilkan harta karun. Pedang terkenal dari dinasti Isya, Arma. Semoga Tuan menyukainya. Ini pedang kerajaan Dasa. Katanya yang pegang pedang ini bisa menebas siapa saja. Waktu sungguh kejam. Kau pun sudah menua. Kakek Bertram, kau kenal pedang ini? Di zaman perang, aku sempat pakai nama James Blake dan menempa 12 pedang legendaris. Sarma adalah yang utama. Sudah lebih dari 2000 tahun lalu. Ternyata pedang lama Anda. Lanjutkan saja aktingmu itu. Pemainnya masih sama semua. Masih mau menipu kita lagi. Apa yang kau kasih? Hah? Plastik ya? Ternyata kalian semua di sini. Pas sekali. Tangkap mereka semua. Tangkap mereka. Ngapain? Kau ngapain? Lepasin. Kamu ngapain? Kau dasar tukang sandiwara, berani sekali sentuh kami. Kau nggak takut aku lapor polisi? Lapor saja. Sampai sekarang kalian masih nggak percaya aku utusan khusus. Cih, Pak Jordan sudah bilang, kau nggak punya latar belakang atau pangkat. Nggak mungkin kau utusan khusus. Jordan ya. Bawa dia. Pak Jordan? Pak Jordan, kenapa kau jadi begini? Kami ketemu di jalan tadi, dan aku kasih pelajaran sedikit. Tuan Felix, Nona Sabina, gelang ini warisan keluarga kami. Bernilai 100 miliar. Tolong kalian terima ini. Untukku. Gelang ini bukannya buat Segor. Pak Jordan, kau ada permintaan untuk kami. Bukan urusan besar kok. Cuma ingin memintamu memohon kepada Tuan Abadi untuk membebaskan ayahku. Aku akan berlutut. Jangan. Apa yang terjadi? Dia membocorkan lokasi Anda. Aku sudah menahannya. Cuma masalah kecil. Lepaskan. Baik. Aduh. Terima kasih Tuan Abadi. Pak Jordan, dia benar-benar utusan khusus. Dasar nggak berguna. Kalau bukan karena kalian yang bodoh dan menyesatkanku, mana mungkin aku ngasih hadiah ini ke orang yang salah. Jadi maksudmu dari awal sampai akhir kau mencari Felix? Kalau enggak, Eo Wira dari kementerian memberi setengah saham grup Wira.
dan nilai 1,36 kuadriliun sebagai ucapan selamat kepada Tuan Felix dan Nona Sabina. Semoga bahagia dan bersama selamanya. Aku, Ceros Kale, memberikan 3 tambang emas, 5 ladang minyak, 10 tambang batu bara yang senilai 1,6 kuadriliun sebagai ucapan selamat kepada kalian atas pernikahannya. Semoga cinta kalian kuat seperti emas. Orang terkaya. Raja tambang. Kakak Ipar, apa yang terjadi? Menantumu itu sebenarnya siapa? Hah? Ada sebanyak ini bisa beli negara kecil. Aku pun nggak tahu. Bukannya mereka dari desa terpencil. Silakan bangkit. Tuan, kudengar Anda mau bangun sekte abadi Cyril. Keluarga Wira dari kota Sebo rela jadi pengikut Anda dari generasi ke generasi. Tuan, keluarga Kale Kota Beru juga mau jadi pengikut. Leluhur kami pun ada hubungan darah. Kalau begitu, semua tergantung kalian. Istriku, menurutmu kita harus gimana? Silakan duduk. Terima kasih Tuan. Terima kasih Nyonya. Bos, keluarga Cyril di depan sana. Sepertinya ada banyak orang. Penuh dengan mobil. Kenapa takut? Hari ini kita datang bawa senjata. Saudara-saudara, sudah sembunyiin semua barangnya? Hari ini kita kasih kejutan buat keluarga Cyril. Ayo. Aku kepala keluarga Cyril. Feli, semua sudah berlalu. Lama ada kakek buyut. Kau nggak perlu lagi hidup miskin seperti dulu. Mulai sekarang, nggak akan ada yang berani menindasmu dengan keluarga mereka. Nanti akan ada banyak orang yang mendekatimu. Mereka bakal beri segala harta dunia kepadamu. Tapi ingatlah, semuanya datang karena kakek buyutmu. Hanya Sabina yang benar-benar tulus pada kau. Kau harus baik kepadanya. Jangan pernah sakiti dia. Aku bersumpah pada langit, kalau aku mengecewakan Sabina, maka biarlah aku disambar petir 5 kali. Aku rekam semuanya. Charlie dari keluarga Salom datang untuk menerima hukuman. Tuan Charlie? Hamba berdosa karena gagal membimbing anak. Sampai dia berani menyinggung Tuan Muda dan Nyonya. Sekarang, dia sudah dihukum mati. Mohon ampun, Tuan Bertram. Jangan-jangan dalam kotak ini ada... Buanglah. Pergi. Tuan Bertram, kudengar Anda mau bangun keluarga Cyril, keluarga Salom, bersedia menjadi budak dan melayani Anda. Sekarang mereka berdua yang memimpin. Asal kau sungguh-sungguh, kau bisa jadi pengurus mereka. Terima kasih, Tuan Bertram. Tuan Muda, ada 800 triliun kartu ini. Anggap saja uang jajan. Dan pakai sesuka hati. Anda dan Nyonya akan menikah. Pasti mau pergi bulan madu. Kebetulan kami punya beberapa pulau di luar negeri. Semuanya untuk Anda. Anda mau? Kapal pesiar juga? Oh, oke. Ibu, kau kenapa? Jangan nakutin aku. Pintar seumur hidup, tapi salah di akhir. Kehormatan hari ini seharusnya milik keluarga Sato kita juga. Ibu, jangan ngomong gitu. Bagaimanapun juga, Sabina anggota keluarga Sato. Paman, kau lupa ya? Kau sudah mengusir aku. Aku bahkan dicambuk 36 kali sama ayah. Putriku, ini salah ayah. Ayah salah paham. Mulai sekarang, ayah nggak akan maksa kau nikah lagi. Menantu yang baik. Aku benar-benar buta. Nggak mengenal naga sejati mulai sekarang. Keluarga Sato akan mengikuti perintahmu. Kau bilang apa, kami nggak akan langgar. Istriku, ini... Suamiku, sekarang kau kepala keluarga. Kau yang memutuskan. Beri dia kursi. Bagaimanapun dia orang tua. Terima kasih kepala keluarga. Lapor, kami tangkap satu mata-mata. Lepasin! Kenapa kalian ada banyak senjata? Kalian ngapain? Setelah kalah di keluarga Sato, kali ini aku bawa 5.000 pasukan dan mengepung daerah ini. Preman-preman kecil dengan pistol saja mau ngerampok di sini. Lucu sekali. Dasar bajingan, berani mengganggu Tuan Bertram. Kau mau menghancurkan
keluarga Salom. Dasar tua bangga. Aku gak paham. Apa yang menakutkan dari kakek itu? Kau cuma karena menyentuh koleksinya sampai harus bunuh anakku buat minta maaf. Kalau saja hari ini aku lebih siap, aku sudah bunuh kalian semua. Anak kecil, kau lihat gunung di depan itu? Kenapa? Kau mau belah gunung itu gitu? Wah, gunungnya terbelah. Satu tebasan membelah gunung. Kekuatan sehebat ini bisa lawan 100.000 pasukan. Kakek, dia... Dasar bodoh. Tuan Bertram itu praktisi dari zaman dulu. Keluarga Salom habiskan semua harta cuma buat jadi pelayannya. Tapi kalian ayah dan anak malah menantang Tuan Bertram terus. Memang pantas mati. Bawa pergi dan tembak. Gak bagus lihat darah di hari pernikahan. Bunuh saja besok. Baik. Ampun, Tuan. Tuan, aku ada permohonan. Kau mau jadi praktisi? Sejak melihat kisah Anda di sejarah, aku ingin mengikuti Anda. Bukan mau jadi praktisi, hanya mau menemani Anda menuang teh dan melayani. Tuan, kami juga ingin melayani. Zaman dinasti Isya, aku dirikan sekolah Yia dan menurunkan kitab damai di zaman 3 negara. Setelah itu, aku menurunkan belasan ajaran lainnya. Sayangnya, aura spiritual makin sedikit. Nggak ada yang bisa jadi praktisi. Meski ku turunkan ajarannya lagi dengan bakat kalian, pasti nggak akan bisa melangkah di jalan praktisi. Kenapa bisa begitu? Kalau nggak bisa jadi praktisi, masih bisa melatih fisik. Ini jurus tinju kosmo, latihan tiap hari buat tubuh sehat dan umur lebih panjang. Terima kasih, Tuan. Perintah dari Raja. Ujian nasional buka jalur bela diri. Jurus tinju kosmo diajar di seluruh negeri. Bangun bangsa kuat, kuatkan wibawa negara. Usir penyakit dan bencana, ringankan derita rakyat.